klub sepak bola yang paling saya suka itu adalah Liverpool. Nah, ini bukan karena Liverpool kemarin bagus di Liga Inggris 2 tahun 3 tahun terakhir lalu memenangi Liga Champions, bukan. Halo, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab Q&A yang pernah saya buat untuk YouTube saya. Saya kira sudah lama sekali saya belum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan semoga mereka yang bertanya itu sungguh-sungguh bertanya, sehingga mereka mungkin merindukan agar saya segera menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, karena itu sekarang saya memilih waktu yang menurut saya tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu mungkin Anda bertanya, kenapa saya merekam video ini di setting yang berbeda? Alasan paling utama adalah bahwa ini siang hari, jadi di rumah banyak anggota keluarga saya sedang tidur. Jadi agar tidak mengganggu mereka, saya memilih tempat untuk syuting Q&A ini di belakang rumah, kebetulan dekat kandang babi. Saya pikir tidak apa-apa, karena yang terpenting adalah bahwa saya bisa menggenapi janji saya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan untuk saya di video Q&A saya. Tapi mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya harus akui bahwa saya bukan artis. Karena beberapa teman, terutama teman-teman dekat saya, ketika saya membuat Q&A, mereka bilang, wow, kau sekarang shock menjadi seperti seorang artis. Tapi saya kira sebenarnya saya tidak punya keinginan atau sok-sokan ingin menjadi seorang artis. Sebenarnya saya ingin meniru cara beberapa YouTuber besar, dan kebetulan mereka adalah artis yang memberikan Q&A. Nah, daripada saya omong terlalu banyak, sekarang saya kira sudah saatnya saya membaca beberapa pertanyaan yang pernah dilontarkan untuk saya. Jadi kita coba cari video Q&A saya. Oke. Pertanyaannya tidak terlalu banyak. Saya sudah cek kemarin, dan saya lihat pertanyaannya masih belum berubah, hanya sekitar 10 pertanyaan. Tapi ada beberapa yang mengajukan lebih dari satu pertanyaan. Jadi pertanyaan tidak terlalu banyak. Apalagi beberapa pertanyaan yang dilontarkan itu memiliki kesamaan. Jadi saya akan skip yang memiliki kesamaan, dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar baru ya. Oke, udah dapat videonya. Oke, kita mulai dari orang yang paling pertama memberikan pertanyaan. Ini orangnya bernama San Lucia. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, atau sebelum saya membacakan pertanyaannya San Lucia, saya ingin jelaskan sekali lagi bahwa San Lucia ini adalah Ayu. Dan Ayu ini pernah menjadi bintang YouTube saya, yang menurut saya sangat inspiratif ketika Ayu berbicara tentang persoalan Baileys di Flores khususnya dan di NTT umumnya. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton video tentang Baileys di mata perempuan NTT yang cantik itu yang bernama Ayu, ya silakan melihat video itu. Nah, pertanyaannya Ayu itu seperti ini. Mau tanya kak, berapa pacar kakak
siapa yang paling berkesan dan apa alasannya, serta siapa pacar kakak sekarang. Jawab jujur loh sekarang ya. Jawab jujur loh ya kak. Oke, ini saya coba menjawab secara jujur ya. Saya kira pacar saya tidak terlalu banyak. Selama hidup saya itu, saya punya pacar sekitar 10 atau 11 orang, tidak banyak. 10 atau 11 orang. Yang paling berkesan, siapa yang paling berkesan? Aduh, ini saya juga kurang tahu nih yang paling berkesannya siapa ya. Tapi kayaknya belum ada yang paling berkesan ya. Kalau ada yang berkesan kan mungkin saya sudah memperistri dia ya, tapi kan buktinya tidak. Jadi ya kayaknya belum ada yang paling berkesan. Itu jawaban jujur saya. Semoga jawaban ini memuaskan Ayu ya. Jadi pacar saya tidak banyak, itu aja, sekitar 10 atau 11. Maksudnya mantan pacar, bukan pacar saya ya, mantan pacar saya. Oke, lalu dari ini saudari saya nih, namanya Margareta Yuniari atau yang biasa disebut Riren. Ini sepupu saya. Pertanyaan dia seperti ini, mau nikah umur berapa kak? Ya, ini pertanyaan ini saya pikir tidak terlalu sulit untuk saya jawab. Saya mungkin bisa menjawab seperti ini. Saya akan menikah di saat saya menemukan jodoh saya. Dan itu saya tidak tahu umurnya berapa. Bisa berapa saja, tergantung saya menemukan jodoh saya. Jadi saya tidak ingin mematok umur ya. Karena aduh, buah ini jatuh. Ini buah mahoni nih jatuh, mujur tidak kena kepala saya ya. Jadi orang bilang di dunia ini ada 3 misteri ya. Misteri pertama itu soal kelahiran ya. Orang tidak pernah tahu kapan orang itu lahir ya, kecuali orang yang mengharapkan orang itu lahir ya. Itu bisa tahu, dia bisa prediksi. Tapi prediksinya belum tentu benar dan tepat secara secara benar-benar tepat itu belum pernah ya. Misalnya lahir jam sekian, hari apa, tanggal berapa. Nah itu kayaknya belum. Tapi orang bisa memastikan bulan sekian. Nah itu secara medis tuh bisa. Jadi kelahiran, lalu jodoh, dan kematian. Jadi itulah sebabnya saya tidak bisa menentukan umur berapa saya mau menikah. Ini kan namanya jodoh, jadi ya kita tidak pernah tahu kapan. Tapi kalau saya ingin mau menjawab secara ini mungkin secepatnya ya. Tapi secepatnya ini kita tidak pernah tahu kapan. Kalau sudah menemukan jodoh yang tepat ya secepatnya. Saya kira seperti itu. Oke, pertanyaan berikut dari Stephen Yohanes. Stephen Yohanes ini saya perlu ceritakan ya. Stephen Yohanes ini mahasiswa saya di program studi pendidikan keagamaan Katolik STFK Ledelero. Jadi STFK Ledelero yang berada di Maumere itu tidak hanya punya jurusan filsafat yang mendidik orang untuk menjadi imam, tetapi juga ada jurusan pendidikan keagamaan Katolik atau PKK yang mendidik orang untuk menjadi guru dan katekis di masa depan. Dan Stephen ini adalah mahasiswa saya. Sedikit cerita, Stephen ini orangnya sangat nakal nih dulu waktu masuk pertama kali semester 1. Dan karena kenakalannya, saya pernah mengusir Stephen ini dari kelas saya. Keluar kau! Kenapa kau ada di sini? Mengapa kau demikian?
kenapa kau bertanya seperti itu? Jadi satu kali dia ada membuat keonaran ya menurut saya di dalam kelas, menjawab saya dengan kurang terlalu menurut saya belum, kayak masih kekanak-kanakan, dia masih membawa sifat SMA-nya. Waktu itu saya tanya soal jam ya, jam berapa ini kita sekarang, harusnya sudah masuk atau belum? Lalu dia menjawab dengan menurut saya agak kasar dan kurang tepat ya. Karena itu saya mengusir dia dari kelas. Nah, setelah saya mengusir dia dari kelas, saya melakukan pendekatan dan juga bukan pembinaan, tapi memberitahu dia bahwa hal itu kurang baik. Saya memanggilnya ke ruangan saya, dia dan 3 temannya. Salah satunya itu Ricardo, ini teman akrabnya Stephen. Ricardo, lalu satu lagi Nia, perempuan, ketua kelas, lalu satu lagi Amel. Mudah-mudahan mereka semua nonton ya video ini. Semoga kenangan itu menjadi kenangan yang baik ya. Nah, setelah pertemuan itu saya panggil mereka ke ruangan saya. Saya marah-marah dengan mereka, sedikit ancam-ancam, tapi ya dengan maksud untuk mendidik. Tapi mungkin bisa keliru juga ya. Kalau keliru, saya minta maaf Stephen dan kawan-kawan semua yang waktu itu saya panggil ke ruangan saya. Tapi saya jujur ingin membuat kalian menjadi lebih baik. Dan Stephen ini sekarang itu menjadi anak yang sangat luar biasa, punya perubahan yang luar biasa di sekolah. Nilai semesternya naik terus, dan dia luar biasa. Dan yang terpenting Stephen dan juga Ricardo itu sekarang mereka itu jadi teman akrab saya, teman baik. Jadi kami biasa bercanda. Mereka sudah semester 4, jadi sudah dewasa, luar biasa. Dan pertanyaan dia ini cukup nakal, kapan saya nikah, kapan nikah? Oke. Pertanyaan Stephen ini saya akan jawab dengan jujur. Saya akan menikah setelah corona selesai. Nah, kalau corona selesai saya akan menikah, karena saya mau menikah harus ada pesta, ada ya, karena kalau masa corona kan tidak bisa kita menikah lalu mengumpulkan banyak orang. Kalaupun bisa, saya pasti akan melanggar protokol kesehatan. Jadi saya membatalkan itu. Menurut saya menunggu sampai COVID-19 selesai, atau pandemi COVID-19 selesai. Oke, pertanyaan yang berikut itu dari Nusa Channel. Ini Nusa Channel ini saya tidak tahu ya siapa orangnya. Tapi kalau di gambar foto profilnya itu persis di gambar novel Kemelut Kasta punyanya si Aris Voge. Apakah ini juga seorang Aris Voge atau orang lain, saya juga tidak tahu. Nah, pertanyaan dia ada 3 pertanyaan. Pertama, apa motivasi jadi YouTuber dan hal positif apa yang didapat dengan menjadi YouTuber? Itu pertanyaan pertama. Saya pikir motivasi pertama saya untuk menjadi YouTuber adalah saya ingin menjangkau lebih banyak orang dan bisa berkomunikasi dengan orang, bukan hanya dengan dunia tulis menulis, tetapi melalui dunia komunikasi yang lain, yakni YouTube. Jadi itu salah satunya. Jadi saya kira apalagi hari ini banyak anak muda itu sudah kurang memiliki motivasi untuk membaca, tapi mereka lebih suka melihat sesuatu yang bersifat visual. Dan YouTube itu menawarkan itu, visual dan audio visual. Karena itu saya ingin mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan YouTube, dan akhirnya menjadi, ya, saya bisa mengklaim diri sebagai seorang YouTuber. Walaupun klaim ini mungkin belum terlalu benar ya, tapi ya seperti itu. Dan motivasi yang lain itu mungkin saya suka sesuatu yang menantang, sesuatu yang baru. Jadi
saya ingin coba ya. Jadi saya ini mempelajari YouTuber nih, menjadi YouTuber atau mempelajari hal tentang YouTube nih, saya belajar secara mandiri. Paling orang membantu saya itu dalam kaitan ketika saya tanya mereka, oh kira-kira bagaimana untuk mengedit, pakai aplikasi apa, pakai kalau syuting tuh harus dari sudut pandang yang seperti apa, kamera yang bagus tuh apa, konten yang bagus seperti apa, cara omong yang bagus seperti itu saya tanya orang. Tapi semuanya itu saya eksekusi sendiri, ambil gambar sendiri. Oh, pernah sekali dibantu oleh keponakan saya, namanya Tristan. Ada videonya, kalau kalian lihat, bisa lihat video tuh yang saya buat bersama Tristan dan dia jadi kameramen. Selain itu saya buat sendiri semuanya. Dan saya belajar dari nol, tidak tahu apa-apa, hanya melihat dari YouTube. Dan saya bersyukur bahwa saya akhirnya mempelajari itu dan sekarang bisa seperti sekarang. Ya, baru-baru ini kan saya dapat 1000 subscriber. Jadi itu saya pikir lumayan ya, karena saya tidak pernah menyangka bisa mencapai sampai titik itu. Saya awalnya ingin hanya membagi hal-hal positif, mengenal lebih banyak orang, tapi akhirnya bisa mencapai sampai level seperti itu. Walaupun bagi orang lain itu biasa, tapi bagi saya itu luar biasa, prestasi yang luar biasa. Jadi terima kasih, saya kira yang nonton video ini semuanya, apalagi yang bertanya ini sudah mendukung saya dengan subscribe. Jadi terima kasih banyak ya. Saya tidak bisa membalas apa-apa, tapi saya berusaha untuk membuat konten-konten yang menarik sekaligus edukatif. Jadi soal konten ini saya berusaha untuk membuat konten itu sedapat mungkin tidak mencuri konten orang lain, atau sedapat mungkin tidak memanfaatkan konten-konten di atas penderitaan orang lain. Misalnya ada orang meninggal karena COVID, saya syuting tuh saya rasa bagaimana ya, kayak kurang etis, dan saya tidak bisa melakukan itu. Juga mengambil misalnya lagu orang atau video orang. Ya, kalau video orang tuh biasanya saya ambil tuh hanya untuk membuat video saya menjadi lebih jelas ya, dengan gambar-gambar tertentu. Tapi saya ambil dikit-dikit, tidak ambil semua. Karena saya saya mematuhi aturan YouTube juga ya. Tapi saya belajar, bisa jadi saya melanggar, tapi mungkin saya bisa melanggar, tapi saya berusaha untuk tidak seperti itu. Dan saya buat sendiri segala sesuatu dan belajar secara mandiri juga. Tapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa saya bisa seperti ini karena teman-teman yang mendukung, mereka yang nonton, dan juga mereka yang mengkritik dan membagi pengalamannya. Itu saya kira luar biasa. Terima kasih banyak untuk semuanya ya. Saya tidak bisa membalas, tapi saya akan berjuang sungguh-sungguh untuk berguna untuk bukan hanya untuk Anda yang nonton, tapi untuk siapa saja ya, termasuk dalam kaitan dengan membuat video yang baik. Mudah-mudahan ya, saya ini tidak sempurna, jadi mudah-mudahan bisa memberi manfaat sedikit dari apa yang saya lakukan. Oke, pertanyaan kedua dari Nusa Channel, kapan akhiri masa lajang? Oh, ini sama. Saya pikir jawaban yang paling tepat itu segera, tapi juga harus mempertimbangkan konteks ekonomi politik yang ada, misalnya pandemi COVID-19, soal persiapan yang lain-lain juga. Oke. Pertanyaan ketiga dari Nusa Channel, bagaimana kalau ada cewek yang suka dengan kamu dan dia berani nyatakan perasaan? Apakah saudara akan menerima? Oke, saya seperti ini, saya orangnya seperti ini. Saya menikah atau memilih orang itu bukan karena paksaan sosial. Saya ini pribadi yang tidak pernah merasa tertekan secara sosial dalam hal apapun, termasuk dalam hal menikah. Jadi mau menikah atau tidak, digosipkan oleh orang lain atau dicibirkan oleh orang lain secara sosial, itu untuk saya tidak pernah terganggu. Saya ini dimaki-maki orang, difitnah, dianggap remeh, itu saya anggap biasa. Termasuk dalam hal sudah menikah dan tidak, ini saya anggap biasa saja. Jadi saya ingin memutuskan untuk memilih seseorang itu bukan karena tekanan sosial, tetapi karena keinginan pribadi saya. Dan saya pikir saatnya sudah pas saya menikah. Itu menurut saya. Jadi saya tidak pernah punya pikiran kalau seandainya orang itu atau seorang cewek suka sama saya, dia berani mengatakan perasaan. Kalau orang itu saya suka dan saya rasa dia jodoh saya, ya saya terima. Tapi kalau tidak, ya tidak mungkin. Saya ini bukan orang yang
terpaksa untuk menikah, bukan, atau terpaksa untuk jatuh cinta, bukan seperti itu. Saya pikir saya ini apa ya? Saya juga kadang-kadang tidak terlalu memikirkan hal itu karena saya melakukan banyak hal juga. Saya sibuk dengan diri saya sendiri dan pekerjaan saya, dan saya senang dengan semua itu. Itu adalah sumber kebahagiaan saya juga. Saya kira orang kalau dia tinggal kosong tiap hari, duduk, tidur, bangun, mungkin berpikir untuk cepat-cepat menikah agar bisa menikmati kenikmatan setelah menikah, itu kayaknya lebih besar ya, kalau orang yang tidak terlalu sibuk. Kalau saya ini setiap hari, menurut saya sibuk. Membaca, menulis, buat YouTube, kerja, masak, cuci pakaian, dan lain sebagainya. Jogging. Jadi saya pikir saya selalu sibuk tiap hari. Jadi ya, tapi tetap ada keinginan untuk menikah. Karena saya berpikir tidak bisa kita menyaringkan segala sesuatu tentang kita atau tentang pribadi kita dengan semua orang. Pasti ada orang-orang tertentu, misalnya ada hal yang kita bisa sharingkan dengan sahabat, ada hal yang kita bisa sharingkan dengan keluarga, tapi juga ada hal yang privat yang hanya kita sharingkan dengan orang yang paling dekat dengan kita. Itu mungkin istri atau pacar kita. Oke, saya kira demikian pertanyaannya Nusa Channel. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menjawab pertanyaan Anda ya. Oke, pertanyaan yang berikut tuh dari Fitero Channel. Apa klub sepak bola favoritnya KE? Nah, ini saya kira ini Frater ya. Dia ini sering sekali menulis ulasan bola. Jadi kalau kalian ingin ulasan bola yang menarik, ini seorang ini kamu bisa kontak YouTube-nya Fitero Channel. Dia ini kayaknya Frater yang lagi top dari Reta Pirat, Frater Projo, dan mungkin dia satu-satunya orang Flores ya yang saya kenal bisa mengulas atau menulis bola dengan baik. Oke, pertanyaan dia, apa klub sepak bola favorit KML? Oke, klub sepak bola yang paling saya suka itu adalah Liverpool. Nah, ini bukan karena Liverpool kemarin bagus di Liga Inggris 2-3 tahun terakhir lalu memenangi Liga Champions, bukan. Saya sudah menyukai Liverpool sejak 2005. Kenapa saya suka Liverpool? Ini pertama kali karena diperkenalkannya oleh salah satu teman saya dari Norwegia. Walaupun saya sudah tahu Liverpool pernah memenangi Liga Champions karena ketika mereka memenangi laga Liga Champions lawan AC Milan yang dramatis itu, ketika mereka sudah kalah 3-0 lalu mereka bisa unggul 3-3 lalu unggul di tendangan penalti, uji penalti yang terakhir. Jadi saya mulai suka tuh 2005. Waktu itu ketika ditanya oleh teman saya dari Norwegia namanya Tarjei Asebo. Ya, di Facebook saya bisa kalian lihat. Dia tanya, apa klub sepak bola kesukaanmu? Saya bingung waktu itu karena saya belum punya satu. Lalu saya tanya dia, kamu suka apa? Dia bilang dia suka Liverpool. Oh, mulai saat itu saya memilih untuk suka Liverpool. Dan dari 2005 sampai 2021 saya masih You Never Walk Alone Liverpool. Jadi saya ingat pendukung Liverpool tuh lumayan fanatik ya. Pernah tahun 2014 saya ke Thailand dan di sana saya ketemu dengan pendukung Liverpool di kafe. Lalu kami begitu akrab dan saling kami minum bir Thailand waktu itu, bir Thai, dan cerita banyak hal. Dan yang membuat kami akrab dan ini seperti keluarga itu Liverpool. Jadi Liverpool is more than a family. Itu mungkin sama dengan Barcelona. Barcelona is more than a club. Liverpool is more than a family because as my experience, seperti apa yang saya alami, saya menemukan atau bertemu dengan seorang fans Liverpool dan kita menjadi seperti keluarga. Waktu itu kita minum, bercerita, seolah-olah kita ini sangat akrab, satu keluarga. Oke, itu yang saya senang menjadi seorang fans Liverpool. Mudah-mudahan Anda mungkin juga mengalami hal yang sama yang seperti saya alami ketika Anda menyukai klub kesayangan Anda. Anda kayaknya menyukai Barcelona ya, atau yang lain. Jangan pernah pindah karena Barcelona saat ini lagi terpuruk.
Kalau Anda pindah berarti Anda bukan fans sejati. Kalau saya tidak pernah pindah. Sejak Liverpool hancur-hancuran di Liga Inggris tidak pernah menang, selalu ada bilang, ya wait until the next year. Tapi next year and next year then we just won Champions League. So, oke. Dan satu lagi ya, di Inggris yang paling banyak memenangi Liga Champions itu siapa? Liverpool. Dan juga Liga Inggris dimenangkan oleh Liverpool cukup banyak. Mungkin kurang satu ya dari MU ya. Atau mungkin sudah sama ya sekarang. 20 atau berapa ya? Berapa kali memenangi Liga Inggris. Oke, pertanyaan dari Miracle Present. Oh ya, ini Miracle Present ini saudara Lee. Lee ini yang juga menginspirasi saya ya membuat YouTube. Dia yang selalu kasih nasihat, kasih saran, barang apa yang harus disiapkan, selalu memuji konten-konten saya. Walaupun konten-konten saya awal-awal itu sangat buruk, dia puji. Dan karena pujian-pujian itu saya akhirnya termotivasi. Jadi terima kasih banyak ya Lee. Sebelum saya menjawab pertanyaanmu, saya kayaknya berutang budi dengan Anda. Luar biasa. Dan juga saya berutang budi dengan Anda waktu saya di Melbourne, Australia. Anda pernah menjemput saya dan ibu saya, ajak jalan-jalan ke biara Anda, lalu kita ke Pakenham merayakan wisuda saya di rumahnya Bapak Yosef. Dan istrinya lupa ya, kakak siapa ya, maaf lupa. Ada di YouTube, di Facebook. Yang sangat baik itu waktu kami di rumah Bapak itu kasih kami uang berapa ya, 100 atau 200 dolar ya. Luar biasa, kami datang tapi dikasih uang. Mama saya bawa uang itu sampai sekarang, dia simpan terus uang 100 dolar itu sebagai kenang-kenangan. Dia bilang jangan beli ini uang nih, ini uang pemberian dari Bapak Yosef. Masih dia simpan. Luar biasa. Jadi Lee, terima kasih banyak ya. Pertanyaanmu, bagaimana bisa sukses mendapatkan beasiswa 2 master degree dan mungkin berikutnya adalah beasiswa PhD? Aduh, mau hujan. Harus cepat-cepat nih. Oke, saya kira rahasianya mungkin tidak ada ya. Ya mungkin satunya itu ya harus sabar, tekun dan kerja keras ya. Tapi yang lain ini mungkin jangan terlalu cepat-cepat menikah. Ya, karena kalau kamu menikah kan kamu sibuk dengan yang lain-lain. Tapi ya ini untuk saya ya, untuk orang lain mungkin tidak. Karena banyak teman-teman saya yang menikah masih muda, mereka dapat beasiswa. Jangan ikut saya. Jadi mungkin saya kemujurannya belum seperti orang lain. Dan ya saya mendapat beasiswa ya karena, saya kira karena itu. Dan mungkin juga karena kebetulan juga ya. Oh ya, dan yang lain mungkin ya karena ya mungkin ini jalan Tuhan ya untuk saya. Tuhan bisa memberikan hal-hal baik, hal-hal mujur untuk saya. Saya ini banyak juga gagal, bukan dari keluarga berada, susah juga waktu kuliah, tidak ada uang dan lain sebagainya. Tapi saya juga bersyukur, saya tidak susah seperti orang lain, tidak. Orang tua saya tidak terlalu begitu susah sama sekali, karena bapak saya seorang guru. Ya walaupun ya cukup susah, karena kami sekolah semua dan bapak juga membiayai orang lain. Ya, dan saya dapat beasiswa untuk master di UGM itu dari Norwegia, lalu beasiswa master di Australia dari Australia Awards. Ya mudah-mudahan dapat beasiswa S3 lagi, mungkin kemana, tapi saya mau ke Inggris kalau S3, tapi tidak tahu, mudah-mudahan ya. Tapi kan sekarang lagi pandemi, jadi ya mungkin lebih baik fokus dengan menjaga kesehatan dan tinggal di rumah. Oke, itu dari pertanyaan ini sudah habis kalau yang dari YouTube. Sekarang kita lihat ke Facebook ya, soalnya ada dari Facebook. Dari Facebook ada beberapa ya. Oke, tapi sebelum saya jawab yang Facebook, saya coba cek videonya. Takutnya videonya mati, kadang-kadang kalau terlalu panas dia mati. Oh, belum mati. Oke, sebelum kita lanjut, saya kira yang video yang untuk yang dari, gatal nih, nyamuk banyak di sini. Sebelum saya lanjut,
saya ingin matikan video dulu karena sudah terlalu panas kameranya. Kamera saya ini tidak boleh terlalu panas. Kalau panas dia mati sendiri biasanya. Oke, saya matikan dulu ya. Nanti baru lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Saya sudah lihat dari pertanyaan-pertanyaan dari Lenin. Oke, ini Lenin ya, anjing saya. Namanya Lenin. Satunya namanya, hey, kamu lihat kamera itu. Satunya namanya, namanya Marx. Yang ini namanya Lenin. Dari nama-nama saya itu, nama-nama anjing saya itu saya beri nama sesuai dengan penulis-penulis yang mendidik saya. Artinya mendidik saya melalui bacaan-bacaan yang saya baca dari mereka ya. Oke, kita mulai dari yang inbox ya. Ini ada satu pertanyaan di Facebook yang inbox. Itu dari Elis Karosekali. Ya, Elis Karosekali. Ya, ini teman saya waktu saya tinggal di Depok tahun lalu. Karena ada kegiatan di Universitas UI, jadi saya di sana. Dan waktu itu ketemu beliau karena kami tinggal satu kos. Jadi beliau bertanya seperti ini, Kak, kalau boleh nanya buat Q&A-nya, Kak jadi seorang dosen itu sebagai profesi aja atau emang itu kerinduan hati kakak? Thank you. Oke, jadi ceritanya seperti ini ya. Dulu ini saya perlu membedakan saya sebelum 2012 dan saya setelah 2012. Jadi sebelum 2012 saya itu tidak punya visi dalam hidup saya. Kenapa? Karena tahun sebelum itu saya hanya bersekolah saja tanpa ada tujuan yang pasti. Tapi kecuali waktu saya pernah mau menjadi pastor, saya pernah di seminari tinggi. Saya dari seminari tinggi. Waktu itu saya mau masuk jadi imam, namanya imam tarekat religius Scalburnian. Waktu itu memang saya sungguh-sungguh mau jadi imam, tapi ya sedikit yang dipilih tapi banyak yang dipanggil. Panggilnya banyak masuk biara, tapi yang dipilih ketika sudah di dalam biara itu sedikit. Nah, jadi saya termasuk salah satu orang yang dipanggil tapi tidak dipilih. Tapi setelah selesai, saya capek karena tadi lari-lari dari rumah ke sini. Setelah tidak lagi jadi calon imam, saya hidupnya tidak jelas, luntang-lantung. Saya berkuliah di Yogyakarta, ngambil S2 setelah selesai sarjana filsafat di STFK Ledlero. Saya juga waktu di sana tahun 2000 berapa ya? 2008, 2009 sampai 2011 juga tidak punya visi yang jelas. Kerja tiap hari hanya main futsal, jalan-jalan dengan teman-teman saya dari Papua, Timor Leste. Karena saya lebih banyak bergaul dengan mereka, sedikit sekali juga bergaul dengan orang Flores, tapi ya sering beberapa kali main futsal dengan mereka. Tapi akhirnya tahun 2012 saya pertama kali itu memutuskan untuk menjadi akademisi ya. Jadi akademisi itu belum tentu menjadi dosen mengajar. Jadi akademisi itu bisa menjadi seorang peneliti. Jadi saya akhirnya menjadi peneliti di UGM, di Fakultas Administrasi Publik sampai 2016. Lalu saya ambil S2 di Melbourne tahun 2017 sampai 2018. Lalu pulang ngajar jadi dosen. Pertama saya coba lamar di kampus yang dekat kampung saya nih, dekat rumah saya. Namanya Politeknik Santo Wilhelmus. Tapi karena ada masalah kampusnya, saya mengajar cuma 1 kali, saya ingat. Lalu dipanggil oleh STFK Ledlero dan saya akhirnya mengajar di sana. Nah, kalau saya pribadi, saya pikir saya menggeluti ini bukan
sebagai apa ya, sebagai profesi, tapi lebih sebagai panggilan hati ya, saya kira. Karena saya menjadi dosen itu saya suka sekali. Kenapa saya suka? Karena pertama, saya suka aktivitas menjadi seorang dosen, yang mana setiap hari itu membaca, menulis, dan bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ini saya suka. Dan juga saya suka melihat orang lain berkembang, terutama anak-anak muda yang berkembang tuh saya suka. Jadi itu kayak apa ya, kepuasan tersendiri. Apalagi anak-anak yang saya didik itu ingin mau maju dan berkembang. Nah, itu saya suka. Jadi saya kira itulah alasan kenapa saya kayaknya walaupun ditawar pekerjaan lain dengan gaji miliaran rupiah, mungkin saya tidak akan pernah mau ya. Karena saya kayaknya lebih suka untuk menjadi seorang dosen ya, staf pengajar. Karena itu adalah dunia saya. Jadi saya kalau mengajar, membaca, menulis atau meneliti, termasuk juga membuat YouTube ini, yang saya rasa hal yang harus diketahui atau dikuasai oleh seorang pengajar atau dosen, itu saya anggap sebagai sesuatu permainan. Jadi saya menjadi apa ya, homo ludens, manusia yang selalu bermain dengan pekerjaan yang saya geluti. Kadang-kadang kan orang melihat pekerjaan sebagai profesi, tapi mereka tidak menikmati pekerjaan itu. Tapi kalau saya tidak, saya kira saya menikmati, dan pekerjaan itu saya lihat dan saya anggap bukan sebagai pekerjaan, tapi sebagai permainan. Jadi saya bisa berlama-lama di kantor, bisa sampai jam 9, jam 10, lalu pulang ke kos, tidur. Jadi saya pergi ke kantor jam 9 atau jam 10, tinggal di kantor sampai jam, kantor atau kampus ya, sampai jam 8, 9, 7. Jarang saya pulang jam 5, jam 4 dari kampus. Biasanya di atas itu. Lalu pulang ke kos, mandi, cuci muka, tidur, langsung tidur. Keesokan harinya juga seperti itu. Jadi saya melakukan itu sebagai apa ya? Sebagai kesenangan, sebagai permainan, bukan sebagai paksaan. Termasuk dalam hal apa namanya, membuat YouTube itu sebagai permainan untuk saya rasa. Karena saya membagi pengalaman-pengalaman saya yang mungkin bisa menginspirasi. Ya, ini kata inspirasi ini. Jadi saya mengajar di kelas, itu saya tidak pernah menganggap bahwa saya itu paling tahu. Tidak. Kenapa seperti itu? Karena saya rasa ya, saya sendiri merasa berdasarkan pengalaman saya, ajaran di kelas itu hanya 1% untuk mahasiswa yang dengar. Selebihnya adalah inspirasi. Dan karena itu saya, mungkin kalau orang-orang yang pernah mendengar kuliah saya, mungkin 20 sampai 30% dari kuliah saya itu banyak motivasinya. Kamu harus belajar, kamu harus baca, lamar beasiswa, macam-macam seperti itu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa kelas, ruang kelas itu ruang di mana seorang dosen bisa atau harus memberikan inspirasi. Karena orang belajar tuh tidak di kelas belajar. Belajar tuh ya di ruang belajar, di perpustakaan. Itu belajar yang sebenarnya. Kalau di kelas tuh hanya inspirasi. Nah, makanya saya itu kalau mungkin beberapa mahasiswa ketika mendengar kuliah saya, mereka itu tidak suka atau bosan, atau merasa saya kadang-kadang lebih banyak omong hal-hal motivasi. Karena bagi saya, kelas tuh bukan ruang belajar. Ruang belajar itu di perpustakaan dan di kamar kalian yang ada meja belajarnya. Di kelas tuh kalian mendengar, bersosialisasi dengan orang lain, dan sekaligus menimba inspirasi. Dan saya adalah orang yang suka memberi inspirasi, suka sekali. Makanya mungkin saya membuat YouTube ini termasuk salah satunya karena saya suka memberi inspirasi. Kenapa? Karena saya merasa saya bisa menjadi seperti ini karena ada inspirasi-inspirasi yang saya timba dari orang lain. Terutama inspirasi waktu saya studi di Ledalero, itu ada beberapa orang yang menginspirasi saya. Ada itu kalau kalian lihat video saya soal penjasa saya dalam hal menulis, itu ada di STIP Ledalero. Salah satunya itu Budi Kleden ya, Pater Budi Kleden. Tapi juga waktu saya di Jogja, lalu di tempat lain, di Melbourne, lalu pernah jadi Nyumanda Fellow.
orang-orang itu yang menginspirasi saya dan membuat saya bisa akhirnya menekuni bidang yang saya suka, yakni menjadi akademisi dengan belajar sendiri. Saya kira saya berdasarkan pengalaman saya belajar bukan di kelas. Saya belajar dari teman-teman saya di luar kelas, belajar sendiri di kamar karena ada meja belajar atau perpustakaan sendiri, lalu di perpustakaan. Lalu juga belajar di luar itu, misalnya meneliti, bertemu dengan orang kampung, cerita-cerita dengan mereka. Ya, saya belajar dari mereka. Saya pikir itu. Di kelas itu hanya inspirasi. Makanya sekarang misalnya saya aktif ingin bergabung dengan mahasiswa PKK STFK Lelero. Kami ada rencana membuat jurnal Lede Logos, lalu buat seminar-seminar yang kalau kalian lihat di YouTube saya. Itu saya buat karena saya ingin membuat mereka terinspirasi dengan mengundang pembicara-pembicara yang besar, misalnya dosen dari Charles Darwin University Australia, Jonathan Alasa, lalu mengundang juga Profesor Aloysius Liliveri. Itu saya meminta mereka untuk mengontak orang-orang itu, dan beberapa dari mereka saya kenal, Pius Renka. Saya suruh mereka mengontak sendiri. Karena apa? Saya ingin mereka menjadi terinspirasi dari orang-orang itu, bukan dari saya. Saya hanya mengajarkan mereka untuk menemui orang-orang yang inspiratif. Nah, jadi saya pikir itu. Oke, pertanyaan yang lain kita lihat di Facebook. Oke, sorry. Oke, mungkin ada beberapa dari yang nonton ini sudah menghilang ya, karena saya belum segera membaca dan juga menjawab pertanyaannya. Oke, tunggu sebentar bro dan sister. Oke, tapi sebelum saya jawab, saya cek dulu kamera apakah masih hidup atau tidak. Soalnya saya takut saya sudah omong. Aduh. Oke, masih hidup. Aduh, sialan. Oke, tadi dari inbox. Nah, sekarang itu dari dinding Facebook saya. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini yang harus saya jawab. Yang pertama itu dari Henricus Konigun. Jadi Henricus Konigun ini teman saya. Dulu pernah sama-sama di Lelero, lalu kami dari biara yang sama sekali Pernian. Dia ke Filipina dan akhirnya ke Roma, lalu berhenti dan akhirnya menikah. Lalu dia memberikan pertanyaan karena saya belum menikah. Pertanyaannya seperti ini. Di mana jodohmu, Bang? Oke. Saya kira pertanyaan ini saya harus jawab seperti ini. Jodoh saya itu masih disimpan di dalam hati universum. Disimpan Tuhan di dalam hati universum. Jadi mungkin satu saat Tuhan akan mengeluarkan jodoh itu dari inti terdalam universum ini, dan saya akan bertemu dengan dia. Dan saya tidak tahu itu kapan. Saya harap segera, tapi belum tahu kapan ya. Ya, saya pikir dengan doa dari Bung Henricus Konigun akan segera terwujud ya. Oke, saya kira itu saja pertanyaan yang harus saya jawab untuk Brother Konigun, Henricus Konigun. Oke, pertanyaan berikut dari Felinda Char. Apa kabar Ade? Oke, kabar saya baik-baik saja. Saya selalu baik. Walaupun keadaan buruk, tapi saya berusaha untuk selalu baik, karena menurut saya setiap keburukan dalam hidup saya adalah rencana yang terbaik yang Tuhan buat untuk saya. Waduh, saya jadi
jadi bijaksana ini. Kayak seorang pastor. Biasanya saya jarang berbicara seperti seorang pastor. Saya kalau berbicara itu meledak-ledak dan kadang-kadang tidak sesuai dengan tata krama yang berlaku kadang-kadang. Oke, dari Ovin Carvalho. Ovin Carvalho ini waktu ini teman angkatan saya di SMP Santo Claus Kuwu Cumbiruteng ya. Dulu itu salah satu yang paling cantik di angkatan kami nih Ovin Carvalho nih. Banyak sekali yang saya tahu tentang dia, yang mungkin bisa saya tulis dalam satu buku mungkin tidak, tapi 6.000 kata bisa saya tulis tentang dia. Nah, pertanyaan dia itu, dia cuma tanya apa kabar. Oke, pertanyaan saya ya sudah saya jawab tadi. Kabar saya baik. Kayaknya menjadi lebih baik ketika saya melihat komen dari Ovin, karena Ovin adalah artis di masa kami dulu waktu di Santo Claus. Oke, pertanyaan berikut. Mau tanya apa klub sepak bola favorit Kae? Ini kayaknya saya sudah jawab nih. Dia juga bertanya di YouTube. Dialah Monteiro Van Hale. Ya, jadi teman-teman yang tidak tahu, beliau ini adalah frater top dari Keuskupan Maumere, dan dia ini punya bakat yang sangat besar menurut saya dalam mengulas tentang bola. Jadi saya bisa katakan ini calon penggantinya Sindunata, atau bisa dikatakan Sindunatanya Flores, karena beliau luar biasa. Saya juga sering baca ulasan bola dari Sindunata, tapi juga pernah baca ulasan bola dari dia. Ya, walaupun mereka kualitasnya beda, tapi Monteiro Van Hale ini punya potensi untuk menjadi seperti Sindunata. Satu saja nasihat saya, bro, lebih banyak belajar ilmu sosial dan juga lebih peka dengan kehidupan sosial di sekitar Anda, agar apa yang terjadi dalam lapangan sepak bola merefleksikan apa yang terjadi di luar lapangan sepak bola. Saya pikir Sindunata seperti itu ketika dia mengulas bola. Jadi dia tidak ingin memisahkan kejadian-kejadian sepak bola dengan apa yang terjadi di luar sepak bola. Jadi sepak bola itu adalah gelanggang yang merefleksikan kehidupan sosial. Saya belum terlalu menemukan itu di tulisan Monteiro Van Hale, tapi saya kira dia bisa akan seperti itu ke sana. Mudah-mudahan ya, bro. Maaf, ini bukan nasihat tapi anjuran, bisa diterima, bisa ditolak. Kan masing-masing kita punya selera yang berbeda-beda. Kalau saya seleranya sangat Sindunata kalau dalam kaitan dengan bola, tapi juga tetap mengagumi tulisan-tulisanmu. Oke. Pertanyaan dia sudah saya jawab. Apa klub sepak bola favoritnya KE? Jadi saya di Estevalelero itu dipanggil KE ya, oleh mahasiswa-mahasiswa saya. Jarang yang panggil saya Pak, banyak yang panggil saya KE. Tapi kadang-kadang mereka salah sebut saya sebagai pater. Ya, mungkin saya punya potensi juga ya mau jadi pater. Bisa jadi, who knows. Oke, Bung Choice, kapan nikah? Pertanyaan ini sudah saya jawab. Dan saya kira Bung Choice bisa lihat jawaban, atau mungkin sudah mendengar dari tadi jawaban saya. Bung Choice ini mahasiswa Estevalelero yang juga teman saya, sering diskusi, cerita-cerita, dan sekarang dia aktif di kegiatan aktivis sosial, sebagai aktivis sosial. Bung Choice, mudah-mudahan skripsi sudah selesai kerja ya. Soalnya pertemuan terakhir sama Bung Choice belum selesaikan. Mudah-mudahan sudah selesai, biar bisa berpikir tentang apa yang bisa dilakukan setelah itu. What is the next? Ya. Sorry bos, ini kan dosen. Jadi dosen kadang-kadang tanya mahasiswanya yang sudah lama hilang, apakah sudah selesai skripsi atau belum. Tapi saya yakin dan mudah-mudahan Choice sudah menyelesaikannya. Oke, pertanyaan yang berikut dari Neni Iriani. Ini adik kelas saya di Santo Claus. Cukup jauh ya kami, tapi akhirnya kami bertemu di Yogyakarta. Neni ini menurut saya itu dia adalah satu orang Manggarai, ya salah satu orang Manggarai yang agak lain dari orang Manggarai yang lain. Kenapa?
Alasannya karena Neni ini punya hidung yang mancung, sangat mancung ya, kayak orang India. Jadi itu yang membuat kecantikan atau kemolekan itu menggantung begitu indah di wajahnya. Wow, ini buat jadi puitis, sangat puitis. Mudah-mudahan Neni kalau dengar ini dia tidak tersenyum-senyum seorang diri. Oke, dan Neni ini sudah punya suami dan punya anak. Jadi yang sudah mendengar tadi pasti menyesal ya, karena Neni ini bisa dikatakan seorang yang jelita ya. Pertanyaan dia sederhana saja ternyata. Kakak, apa kabar? Sudah saya jawab sebelumnya. Saya baik-baik saja. Tapi saya menjadi lebih baik ketika disapa apa kabar oleh orang yang cantik seperti adik saya ini, Enu dari Manggarai, Neni Iriani. Terima kasih banyak ya sudah sapa dan sudah mungkin ya melihat beberapa dari YouTube saya. Oke, yang terakhir ini dari Rahmatul Furkan. Aduh, dia ini orang Lombok, sekarang sudah jadi dosen di Universitas Hasanuddin. Dia teman saya waktu studi di Melbourne, Australia. Jadi kami sama-sama dapat beasiswa Australia Awards tahun 2017. Saya selesai duluan 2018, beliau kayaknya 2019, karena saya cuma setahun studi master di University of Melbourne. Jadi pertanyaan dia ini, kapan seragam jas H&M itu kita pakai di hari spesial Bung Emilianus Yaakob Sesetolo? Oke, pertanyaan ini kayaknya hanya bisa dipahami oleh saya dan dia dan beberapa teman yang lain ya, tapi kayaknya oleh saya dan dia. Jadi ceritanya begini, satu ketika kami dua jalan-jalan di kota Melbourne yang indah dan luar biasa itu. Kota Melbourne ini adalah salah satu kota yang terbaik di dunia, one of the livable cities in the world. Jadi waktu itu kami jalan-jalan, lalu si Rahmatul Furkan ini mengajak saya untuk lihat jas. Saya awalnya menolak karena saya tahu jas di Indonesia saja sudah mahal harganya. Oke, saya pindah posisi karena di bawah tadi ada orang. Saya takut dianggap sebagai orang gila, jadi saya pindah ke sini. Tapi tidak terlalu jauh karena ada orang yang lagi lihat kambingnya. Oke, jadi soal pertanyaannya Rahmatul Furkan, jadi seperti ini. Jadi yang memahami pertanyaan itu hanya kami berdua, karena waktu itu kami membeli jas itu di toko, bukan di mall yang besar di Melbourne. Dan ketika kami beli, harganya itu sangat miring. Dan ini yang tahu ini si Rahmatul Furkan ini, karena dia mungkin sudah terbiasa, jadi dia tahu, dia ajak saya. Dan saya lihat karena sangat murah jas ini, maka saya beli cukup banyak. Saya beli sekitar 10 atau 15 jas, jadi 2 kantong plastik besar. Dan itu saya tidak mengeluarkan uang terlalu banyak, karena jas dalam harga yang normal itu bisa $100 sampai $200 atau mungkin $300. Tapi jas yang kami beli waktu itu harganya cuma $10. Jadi menghemat luar biasa, dan karena itu saya beli banyak sekali. Nah, kebetulan kami keluar dari mall, ketemu dengan mahasiswa Indonesia yang kebetulan mau masuk mall atau lagi jalan-jalan ya. Jadi mereka kaget karena melihat belanjaan kami banyak sekali, terlebih saya sangat banyak. Jadi mereka berpikir, waduh, ini pasti saya dan Rahmatul Furkan ini menghabiskan semua uang kami atau stipendium bulanan dari beasiswa kami untuk membeli jas. Ternyata mereka tidak tahu yang kami beli ini jas ketika harganya lagi turun, lagi situasi yang mungkin disebut sale ya kalau tidak salah. Sale itu saat dimana harga itu jatuh atau harga itu turun jauh sekali, sampai yang penjual itu juga kaget. Sampai dia bilang, I don't believe it's very cheap, the suit is very cheap. Saya juga tidak sampai berpikir seperti itu bahwa harga sampai semurah itu. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan, kapan saya
akan merayakan hari bahagia itu yang dia maksudkan pasti kapan saya menikah. Ya, saya pikir saatnya akan datang dan mudah-mudahan akan lebih cepat. Saya berharap Bung Rahmatul Furqan yang adalah dosen Universitas Hasanuddin saat ini banyak sholat buat saya supaya saudaramu yang Katolik ini bisa segera mengakhiri masa lajangnya. Oke, saya kira pertanyaannya sudah selesai. Apalagi di sini banyak nyamuk dan saya harus pulang ke rumah. Mudah-mudahan langsung edit malam ini, sore ini, besok Anda bisa lihat di YouTube saya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa. Sebelum saya pamit, terima kasih sudah menonton video ini. Dan juga kalau Anda yang menonton video ini yang ingin bertanya atau ingin berkomentar lebih jauh, yang sudah bertanya, ingin bertanya lagi atau berkomentar lebih jauh, Anda bisa menulis komentar Anda di kolom di bawah ini. Dan kalau ada pertanyaan baru, silakan Anda bertanya di bawah ini ya. Saya akan menjawab pertanyaan itu dengan senang hati. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam sehat, hindari COVID-19 biar kita bisa mengalahkan COVID-19 secara bersama-sama. Oke, sukses, dah.